Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami mahasiswa Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi untuk mata kuliah Perpustakaan Digital dengan judul Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Mengembangkan Institusional Repositori untuk Mewujudkan Perpustakaan Digital. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi tersebut, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Lisa Novia sebagai moderator, bersama rekan-rekan saya Muhammad Ilham sebagai pemateri 1, Yuliani Pratiwi sebagai pemateri 2, Anissa Sabila sebagai pemateri 3, Gaby Jessica Permata Putri sebagai pemateri 4, Alif Pratama Putra sebagai pemateri 5, Nur Fadilah sebagai pemateri 6, dan Revi Ainaya Putri sebagai pemateri 7. Baiklah, izinkan kami untuk menyampaikan materi. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh pemateri 1 kepada Muhammad Ilham, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, atau biasa dipanggil Ibai. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi ini, yaitu keberadaan perpustakaan tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi dan masyarakat. Semakin maju teknologi, maka semakin maju pula layanan yang akan diberikan pada perpustakaan tersebut. Perpustakaan merupakan sebuah lembaga non-profit yang bertujuan memberikan dan menyebarkan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau user. Perpustakaan sebagai lembaga informasi tentunya harus memberikan layanan semaksimal mungkin agar pengguna dapat mengakses dan menggunakan informasi dengan mudah. Menciptakan perpustakaan berbasis digital merupakan salah satu kemajuan yang harus terus-menerus dikembangkan. Perpustakaan digital merupakan suatu kegiatan untuk mengubah format bahan pustaka dari tercetak menjadi bentuk lain, yaitu digital atau digitalisasi. Salah satu sarana dalam mewujudkan perpustakaan digital yaitu mengembangkan institusional repository atau yang biasa disingkat IR yang dimiliki perpustakaan atau lembaga informasi lainnya. Istilah IR atau Institutional Repository merujuk pada sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tertentu. Institutional Repository merupakan salah satu wadah penyimpanan koleksi dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh siapa saja. IR merupakan salah satu cara melestarikan dan merawat bahan pustaka. Melalui IR, maka sedikit demi sedikit langkah menuju perpustakaan digital akan terwujud. Dalam mengembangkan institutional repository, diperlukan peran aktif perpustakaan atau lembaga informasi itu sendiri, sehingga penggunaan IR dapat berjalan dengan lancar dan dimanfaatkan untuk pengguna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Dan untuk selanjutnya pada materi kali ini, materi ini berjudul Peran Perpustakaan dalam Mengembangkan Institutional Repository sebagai salah satu cara mewujudkan perpustakaan digital. Dan menarik untuk dibahas lebih lanjut karena merupakan salah satu kemajuan yang dihadapi dalam revolusi industri yang terus berkembang. Oleh karena itu, peran perpustakaan sangat diperlukan dalam mewujudkan institutional repository sehingga dapat tercapainya perpustakaan berbasis digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus mendatangi perpustakaan pada saat ini. Dan sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ilham. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2 kepada Yuliani Pratiwi, disilahkan. Terima kasih Saudari Lisa. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi. Poin pertama dari materi peran perpustakaan perguruan tinggi dalam mengembangkan institutional repository untuk mewujudkan perpustakaan digital, yaitu poin pengertian institutional repository. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari mana kata institutional repository itu berasal. Institutional Repository sendiri pada awalnya bernama Trust Repository yang ditemukan pada tahun 2002 oleh Research Library Group, yaitu sebuah asosiasi penyelenggaraan perpustakaan penelitian di Amerika Serikat. Trust Repository sendiri adalah sarana penyimpanan dengan akses jangka panjang yang dapat diandalkan bagi pemanfaatan sumber daya digital untuk keperluan komunitas tertentu.
Sarana penyimpanan ini dapat berada di lingkungan lokal, institusi, atau dapat juga berupa program untuk mengakses dari jarak jauh sebuah sarana penyimpanan yang diletakkan dan dikelola oleh institusi. Setelah memenuhi persyaratan, Trust Repository akhirnya berkembang menjadi sebuah repositori yang secara kelembagaan lebih terstruktur dan dibawahi oleh sebuah lembaga seperti misalnya universitas, pusat penelitian, lembaga ristek, dan sebagainya yang dikenal sebagai Institutional Repository atau yang disingkat sebagai IR. Istilah simpanan kelembagaan atau Institutional Repository merujuk ke sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tertentu. Secara etimologi, arti dari repositori sendiri adalah tempat penyimpanan. Sedangkan institusional adalah kelembagaan atau yang dimiliki oleh lembaga seperti universitas dan lainnya. Pendit 2008 menyebutkan bahwa institutional repository atau simpanan kelembagaan adalah merujuk ke sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tersebut. Bu Andara 2016 menambahkan bahwa pada perpustakaan tradisional, sumber daya informasi berbasis kertas merupakan paling penting. Sekarang banyak tersedia dalam format digital. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa institutional repository adalah suatu institusi yang menghasilkan karya intelektual, menyimpan dan memelihara informasi dalam bentuk digital yang didistribusikan dalam jaringan komputer untuk digunakan kembali. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya institutional repository ini adalah untuk melestarikan dan menyimpan koleksi dalam bentuk digital serta untuk menampung konten-konten dalam bentuk digital sehingga mudah ditemukan dan jika diperlukan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuliani. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3 kepada Anissa Sabila, disilahkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pengertian perpustakaan digital. Baik, langsung saja. Perpustakaan digital merupakan istilah terjemahan dari digital library yang lahir dan berkembang di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia. Pada dasarnya, perpustakaan digital ini sama dengan perpustakaan biasa. Tetapi perpustakaan digital menggunakan prosedur kerja berbasis komputer dan sumber daya digital. Menurut Digital Library Federation, perpustakaan digital adalah berbagai organisasi yang menyediakan sumber daya, termasuk pegawai yang dilatih khusus untuk memilih, mengatur, menawarkan akses, memahami, menyebarkan, menjaga integritas, dan memastikan kebutuhan karya digital sedemikian rupa sehingga koleksi tersedia dan terjangkau secara ekonomis oleh sebuah atau sekumpulan komunitas yang membutuhkannya. Menurut Cisenga, perpustakaan digital adalah sebuah jasa informasi di mana semua sumber informasi yang tersedia dalam bentuk hasil pemrosesan komputer dan mempunyai fungsi dari pengadaan, penyimpanan, temu kembali, dan akses yang kemudian disajikan dengan bantuan teknologi digital. Dari dua pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan digital merupakan organisasi baik besar maupun kecil yang pengolahannya menggunakan teknologi dan menghasilkan koleksi dalam bentuk digital. Tentunya dapat diakses oleh semua orang di mana saja dan kapan saja. Hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisa. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 4 kepada JB Jessica Permata Putri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya Gebi Jessica Permata Putri akan menjelaskan manfaat dari perpustakaan digital. Sebelum saya menjelaskan manfaat dari perpustakaan digital, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari perpustakaan digital. Sebagaimana yang telah diharapkan pada gagasan awal, perpustakaan digital bertujuan untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi yang sudah dipublikasikan. Tujuan perpustakaan digital menurut Association of Research Libraries adalah: yang pertama, untuk melancarkan pengembangan yang sistematis tentang cara pengumpulan, penyimpanan, dan pengorganisasian informasi dan pengetahuan dalam format digital. Yang kedua, untuk mengembangkan pengiriman informasi yang hemat dan efisien di semua sektor. Yang ketiga, untuk mendorong upaya kerjasama yang sangat mempengaruhi investasi pada sumber penelitian dan jaringan dokumentasi. Yang keempat, untuk memperkuat komunikasi dan bidang kerjasama dalam semua bidang. Yang kelima, untuk mengadakan peran kepemimpinan internasional bagi generasi berikutnya. Sementara itu, manfaat perpustakaan digital menurut Jessica sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad adalah: yang pertama, penambahan koleksi lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, dapat mempercepat akses sehingga informasi yang dibutuhkan segera dimiliki dan dimanfaatkan oleh penggunanya. Yang ketiga, lebih bebas dan dapat memotong mata rantai administrasi untuk memperoleh informasi. Yang keempat, dapat diakses di mana saja dan kapan saja asalkan dapat terhubung dengan jaringan. Yang kelima, pengguna dapat mengakses bukan hanya dalam format cetak, tetapi juga dalam bentuk format digital seperti suara, gambar, dan format lainnya. Institutional Repository merupakan wujud dari perpustakaan digital. Dengan adanya Institutional Repository ini, perpustakaan tidak perlu lagi memiliki gedung perpustakaan yang besar, karena koleksi perpustakaan pada tahap ini sudah dialihmediakan ke bentuk digital, sehingga pengguna atau user dapat mengakses koleksi perpustakaan yang diinginkan kapan saja dan di mana saja. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Gebi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 5. Kepada Alif Pratama Putra disilakan. Baiklah, saya Alif Pratama Putra akan menjelaskan hubungan perpustakaan digital dengan institutional repository. Perpustakaan digital merupakan istilah yang merupakan terjemahan dari digital library yang lahir dan berkembang di Amerika Serikat dan menyebar cepat ke seluruh dunia. Menurut Digital Library Federation, perpustakaan adalah berbagai organisasi yang menyediakan sumber daya, termasuk pegawai yang terlatih khusus untuk memilih, mengatur, menawarkan akses, memahami, menyebarkan, menjaga integritas, dan memastikan kebutuhan karya digital. Sedemikian rupa sehingga koleksi tersedia dan terjangkau secara ekonomis oleh sebuah dan sekumpulan komunitas yang membutuhkannya. Dan institutional repository merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan perpustakaan digital, atau dengan kata lain institutional repository merupakan langkah awal demi terwujudnya institutional repository. Maka perpustakaan tidak perlu menyediakan ruangan yang besar karena koleksi sudah sehingga pengguna atau user tidak perlu datang lagi ke perpustakaan untuk membaca atau meminjam koleksi. Pengguna atau user dapat menggunakan akses informasi atau bahan pustaka. Terima kasih kepada Alif. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 6. Kepada Nur Fadilah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya akan menjelaskan mengenai materi peran perpustakaan perguruan tinggi dalam mengembangkan institutional repository. Perpustakaan adalah institusi yang mengelola berbagai macam sumber informasi, baik dalam bentuk tercetak maupun digital.
Sebagai lembaga pengelola informasi, perpustakaan tidak hanya melestarikan semua fisik penyimpanan informasi saja, tapi juga merawat dan menyebarluaskan institusional repositori tersebut untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat. Perpustakaan perguruan tinggi harus berperan aktif dalam mengelola institusional repositori, karena dengan itu institusional repositori akan terkelola dengan baik dan dapat digunakan oleh pemustaka. Jika institusional repositori bisa terkelola dengan baik, maka sedikit demi sedikit tujuan kita dalam menuju perpustakaan digital akan terwujud. Perpustakaan dapat mengumpulkan bahan pustaka dan melakukan alih media sehingga dapat diupload ke institusional repositori perpustakaan perguruan tinggi yang bersangkutan. Perguruan tinggi yang berbasis repositori adalah suatu layanan yang memberikan berbagai bahan dalam bentuk digital yang dihasilkan oleh lembaga tersebut ataupun yang dihasilkan lembaga lain, kemudian dikelola untuk dapat dimanfaatkan oleh pemustaka. Dalam institusional repositori, tempat penyimpanan bukan lagi sebuah ruangan atau sebuah tempat, melainkan dalam sebuah server komputer, karena bahan yang disimpan dan diorganisasikan adalah bahan-bahan digital. Pengelolaan institusional repositori dalam suatu perguruan tinggi harus memperhatikan beberapa faktor agar pengelolaan berjalan dengan baik, yaitu yang pertama adanya kebijakan dari perguruan tinggi untuk pengadaan institusional repositori. Yang kedua, adanya perencanaan yang baik dalam mengelola institusional repositori. Yang ketiga, adanya sumber dana untuk mengelola institusional repositori. Yang keempat, adanya program untuk melakukan digitalisasi koleksi. Yang kelima, adanya koleksi yang dapat bermanfaat bagi pemustaka. Dan yang terakhir, adanya promosi tentang pelaksanaan institusional repositori tersebut di perguruan tinggi. Dalam pengelolaan institusional repositori, perpustakaan perguruan tinggi haruslah mampu mengikuti tuntutan zaman, di mana teknologi semakin berkembang pesat. Perpustakaan perguruan tinggi harus mampu mengelola institusional repositori agar terus berkembang dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh pemustaka. Untuk itu, pustakawan dan pengelola perpustakaan perguruan tinggi harus memiliki wawasan dan keterampilan yang diharapkan, sehingga institusional repositori bisa dikelola dengan baik dan dapat diterapkan pula pada perpustakaan lainnya. Terima kasih kepada Nila. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 7. Kepada Revi Ainaya Putri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Revi Ainaya Putri akan menjelaskan contoh dari pengelolaan institusional repositori di salah satu perpustakaan perguruan tinggi. Kita namakan saja perpustakaan tersebut Perpustakaan X. Sebelum melakukan pengelolaan, tentu perlu adanya persiapan. Persiapan pengolahan koleksi repositori yang dilakukan pada perpustakaan meliputi dua hal. Hal pertama yaitu infrastruktur, yang terdiri dari persiapan sarana dan prasarana pengolahan koleksi digital dan software pendukung kegiatan pengolahan koleksi digital. Hal kedua yaitu persiapan SDM atau sumber daya manusia untuk menunjang kemajuan suatu perpustakaan. Hal yang harus diperhatikan bukan hanya dari segi pengembangan teknologi, tetapi pengembangan skill sumber daya manusia juga menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Memasuki tahap digitalisasi koleksi, hal utama yang perlu diperhatikan adalah prosedur penerimaan koleksi. Adapun alur kerja yang dilakukan dalam proses penerimaan koleksi repositori di Perpustakaan X, yang pertama yaitu mahasiswa menyerahkan karya ilmiah dalam bentuk tercetak dan file elektronik ke bagian administrasi. Yang kedua, mengisi formulir sumbangan koleksi karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Yang ketiga, menandatangani surat pernyataan publikasi hasil karya. Yang keempat, staf bagian administrasi memeriksa kesesuaian dokumen tercetak dengan file elektronik. Yang kelima, apabila terdapat ketidaksesuaian susunan dokumen dan file elektroniknya, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki. Yang keenam,
Jika susunan dokumen tercetak sesuai, maka dokumen tercetak dan file elektronik diserahkan ke bagian pengolahan. Pada pengolahan koleksi digital bahan pustaka, setelah dokumen tercetak dan file elektronik diterima, maka proses selanjutnya adalah menginventarisasi dokumen tercetak, sedangkan file elektronik didata eksemplarnya. Sebelum koleksi diinventarisasi, setiap koleksi yang diterima diberi stempel atau cap milik perpustakaan X. Selanjutnya, proses pengolahan koleksi repositori. Adapun alur kerja digitalisasi koleksi repositori di perpustakaan X. Yang pertama, proses pemindaian atau scanning. Pemindaian atau scanning adalah proses memindai fisik dokumen dari bentuk cetak atau hard copy menjadi file elektronik atau soft copy. Adapun jenis dan tipe scanner yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dokumen scanner DocuScan C4250. Yang kedua, proses penyuntingan atau editing. Penyuntingan atau editing adalah proses mengolah file portable dokumen format atau PDF menjadi sebuah file yang siap di-upload ke dalam sistem repository. Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam proses editing, yaitu Optical Character Recognition atau OCR dan bookmark. Proses penyuntingan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Adobe Acrobat Pro 9. Setelah melalui proses pemindaian dan penyuntingan, maka karya tersebut dikirim ke komputer server dengan alamat tujuan atau alamat IP. Kemudian, folder dipisahkan menjadi 4 bagian, yaitu skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah. Setelah membagi folder ke dalam 4 bagian, maka proses selanjutnya dalam pembagian folder berdasarkan tahun, fakultas, dan jurusan. Proses selanjutnya adalah proses penginputan ke dalam repositori melalui jaringan lokal perpustakaan dengan nomor IP atau Internet Protocol. Kemudian, login dengan username pustakawan. Pilih bibliografi, kemudian pilih tambah bibliografi untuk menginput koleksi baru ke dalam repositori. Setelah itu, isi sesuai dengan data koleksi yang akan diinput, baik itu skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah. Kemudian, pilih file yang akan diupload ke dalam repositori, lalu klik simpan. Maka secara otomatis file tersebut sudah ada di dalam koleksi repositori. Hal yang terpenting dalam repositori adalah masalah interoperability dan open access, yaitu memberikan peluang kepada pengguna untuk mengakses informasi lalu dipakai secara bersama-sama tanpa dibatasi ruang dan waktu. Koleksi repositori dapat diakses oleh pengguna bisa berupa abstrak, teks penuh atau full text. Penggunaan harus terdaftar sebagai anggota pada web perpustakaan agar dapat mengakses dokumen dalam bentuk teks penuh, sedangkan yang tidak terdaftar hanya dapat mengakses abstraknya saja. File elektronik yang ditayangkan terdiri dari portable dokumen format atau PDF. Dalam penelusuran koleksi repositori dapat dilakukan melalui judul, penulis, penerbit, kata kunci, bahasa, dan tahun sebagai titik akses. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa institusional repositori adalah tempat penyimpanan bahan pustaka dalam bentuk digital dalam sebuah institusi maupun organisasi. Institusional repositori ini juga salah satu cara untuk melestarikan koleksi bahan pustaka, yakni dengan cara digitalisasi. Dalam institusional repositori, bahan pustaka disimpan dalam format file PDF sehingga bisa diunduh oleh para pengguna. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan objek sasaran dari institusional repositori. Untuk itu, perpustakaan perguruan tinggi harus berperan aktif dalam mengembangkan institusional repositori agar terwujudnya langkah untuk mencapai perpustakaan digital. Perpustakaan perguruan tinggi harus mampu mengelola institusional repositori agar terus berkembang dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh pemustakanya. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami tentang peran perpustakaan perguruan tinggi dalam mengembangkan institusional repositori untuk mewujudkan perpustakaan digital. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.